Sementara mereka memiliki satu wanita yaitu Riley, akhirnya Meg lah yang memutuskan menamai operasi mereka sebagai Phoenix. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan menampilkan Meg dan Jack yang tengah melakukan sebuah misi di negara Korea Utara. Terlihat mereka sedang dikejar oleh para tentara Korea Utara akibat dari ulah mereka berdua. Riley dan Thornton yang berada jauh dari keberadaan mereka berusaha menuntun mereka berdua pada zona teritorial Korea Selatan. Karena mobil milik tentara Korea Utara semakin banyak, akhirnya Meg membuat sebuah bom molotov kecil di dalam mobil untuk ia lemparkan keluar. Dan hasilnya, mereka berhasil membuat para tentara Korea Utara ketar-ketir. Setelah cukup lama berjibaku di jalanan, mereka akhirnya menemukan zona teritorial Korea Selatan. Terlihat para tentara dari Korsel telah siap di perbatasan mereka. Ketika Meg menyadari mereka telah dekat, ia pun mengambil alih kemudi dan langsung membalikan mobil mereka, agar para tentara Korea Utara semakin bernafsu menangkapnya. Tetapi alih-alih menangkap, tentara Korut justru berhasil terpancing hingga akhirnya mereka memasuki zona perbatasan. Karena tak bisa berbuat apa-apa dan tak mau negaranya mendapat masalah, para tentara Korut memutuskan untuk memutar balik. Sementara Meg dan Jack dideportasi oleh para tentara Korsel ke negara asalnya. Kemudian scene berpindah pada Meg yang sedang tertidur. Ketika ia tertidur lelap, Meg tiba-tiba terbangun saat ia melihat seorang tentara mendekatinya. Dengan refleks yang sangat baik, Meg langsung menjatuhkan tentara tersebut, yang ternyata itu adalah Bowser yang menggunakan topeng karet. Akhirnya Meg melepaskan Bowser, yang tak lama Riley pun datang untuk meminta bantuannya. Ternyata Riley meminta bantuan Bowser untuk berpura-pura menjadi pacarnya, agar pihak kepolisian bisa yakin jika selama masa tahanannya Riley berperilaku baik. Riley tak menyentuh teknologi, Riley tak meminum alkohol, padahal faktanya ia melakukan semua hal itu ketika menjalani misi bersama DXS atau kini bersama Phoenix. Setelah Bowser berhasil membantu, ia meminta imbalan berupa nomor ponsel milik Riley. Dan Riley mengakali permintaan Bowser dengan hanya memberinya satu nomor ponsel. Dengan syarat, nomor berikutnya akan Riley berikan setiap Bowser menjadi pacar palsunya. Lalu scene beralih pada Meg yang ternyata masih memikirkan nasib dari Nikki, di mana ia pergi ke kediaman Nikki untuk mencari petunjuk tentang mengapa Nikki mengkhianatinya. Namun baru saja Meg mencari, ia tiba-tiba didatangi oleh Jack yang mengatakan jika mereka memiliki misi terbaru. Akhirnya Meg harus menyudahi pencarian Nikki untuk melanjutkan misi selanjutnya. Setibanya mereka di markas Phoenix, Thornton lalu menjelaskan misi baru mereka, yaitu ia mendapat informasi tentang seorang wartawan yang ditangkap di negara Venezuela. Namun anehnya, wartawan ini ternyata seorang mata-mata bernama Sarah Adler. Saat identitas serta wajah Sarah ditampilkan, Jack tiba-tiba terbangun dan langsung mengenali wanita tersebut. Dan ternyata Sarah adalah mantan rekan dari Jack yang membuatnya jatuh cinta. Kemudian Thornton kembali menjelaskan tentang tugas yang harus Meg dan kawan-kawan embat, yaitu mencari keberadaan Sarah. Pasalnya, Sarah kini tengah bersembunyi dari kejaran seorang mafia yang berada di Venezuela yang bernama Barrios. Karena Sarah berhasil mencuri buku kas yang Barrios miliki, dan kini Meg dan kawan-kawanlah kesempatan terakhir Sarah agar bisa hidup, karena Venezuela terkenal sebagai negara yang tak ramah pada agen mata-mata yang berasal dari Amerika Serikat. Tetapi Meg dengan penuh percaya diri yakin jika hal itu takkan terjadi padanya.
Kemudian scene pun berpindah pada Meg dan kawan-kawan yang langsung berangkat menuju Venezuela. Setibanya di sana, mereka langsung menemui kontak milik Jack. Namun, sepertinya koneksi yang Jack miliki kurang baik, karena salah satu penjaga bar justru menghajar Jack dan menyuruhnya untuk pergi. Sedangkan orang yang bisa memberitahu keberadaan Sarah adalah seorang pria bernama Julio. Tak ingin usahanya sia-sia, akhirnya Meg mencari jalan lain. Ia menumpahkan air keras ke sebuah meja, lalu memantiknya dengan api. Dan alhasil, api pun menyala dan menjalar dengan cepat. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Meg dan Jack untuk menghajar setiap orang yang menghalanginya. Sementara, Julio memutuskan untuk kabur. Saat sedang berusaha kabur, ia justru tertahan oleh Riley yang tak sengaja membuatnya pingsan ketika ia menabrak pintu mobil yang sedang Riley buka. Karena perbuatan Riley, akhirnya mereka pun mendapat informasi yang sangat berguna dari Julio. Mereka dengan cepat pergi ke tempat di mana Julio mengatakan keberadaan Sarah, yaitu sebuah penjara dengan penjagaan super ketat yang mungkin saja bagi orang biasa takkan mungkin menerobosnya. Namun tidak dengan Meg, hanya dengan instingnya ia berhasil menemukan celah untuk memasuki gedung itu. Dengan modal sebuah alat las, ia berhasil membuka sebuah lift yang terbengkalai dan menuruni lift tersebut menggunakan sebuah tali. Setelah memasuki gedung tersebut, ia meminta Riley untuk mematikan listrik dari gedung itu. Kemudian Meg merakit sebuah benda yang berasal dari bahan-bahan berupa filter infrared, lensa mikroskop, serta sebuah selotip bekas. Dan dari keseluruhan bahan tersebut, Meg berhasil menciptakan sebuah kacamata yang bisa melihat dalam kegelapan. Lihat bagaimana ceriknya Meg dalam memanfaatkan barang-barang di sekitarnya. Setelah Riley mematikan listrik gedung tersebut, Meg dengan cepat mencari keberadaan Sarah, dituntun oleh Riley. Ia berhasil melumpuhkan satu orang penjaga, tetapi setelah Meg melumpuhkan penjaga tersebut, ia tiba-tiba dicekik oleh seorang wanita yang tak dikenalinya. Karena tak bisa berbuat apa-apa, Meg pun hanya mengatakan satu nama, yaitu Jack. Dan sontak wanita tersebut langsung melepaskan cekikannya. Wanita yang mencekik Meg ternyata adalah Sarah. Ia pun langsung berkenalan dengan Meg dan Meg dengan cepat mengeluarkan Sarah dari penjara tersebut. Setelah keluar dari penjara, Sarah langsung membawa Meg dan kawan-kawan ke tempat tinggalnya. Tetapi baru saja Sarah membuka pintu, ia langsung merasa jika seseorang baru saja memasuki tempat tinggalnya. Dan saat itulah Sarah teringat tentang pemilik rumah tersebut yang ternyata telah tewas terikat di ujung ruangan. Tewasnya Louis membuat Sarah yakin jika semua ini adalah ulah dari Barrios. Saat sedang meratapi kematian Louis, Riley tiba-tiba mendengar suara yang mencurigakan. Karena khawatir Barrios akan kembali, Sarah dengan cepat mengambil flash disk yang berisi buku kas milik Barrios dan memberikannya pada Meg. Ia lalu menyuruh Meg dan kawan-kawan untuk segera pergi dari Venezuela, karena ia khawatir Barrios akan segera menemukan keberadaannya. Namun, Meg dan Jack menyatakan alasannya menemui Sarah, yaitu untuk membawanya kembali ke Amerika dengan aman. Karena ingin menyelesaikan urusan Sarah, maka Meg memutuskan untuk membantunya terlebih dahulu dan mengabaikan misi yang sedang mereka jalani. Akhirnya, Meg membuat sebuah rencana. Ia menyuruh Riley untuk pergi ke sebuah warnet agar mengirimkan file yang berisi buku kas Barrios pada Thornton. Saat file telah dikirim, asisten Thornton memberi informasi itu pada Thornton. Namun asistennya terheran karena file yang dikirim berbentuk file yang sangat lawas dan memakan waktu yang sangat lama, yaitu selama 8 jam. Ia juga mengatakan jika Meg dan kawan-kawan melewatkan jemputan mereka. Karena merasa janggal, Thornton pun memutuskan untuk menyusuli Meg dan kawan-kawan ke Venezuela. Sementara itu, Sarah, Jack, dan Meg mencoba mendatangi markas besar Barrios. Di sana mereka melihat betapa ketatnya markas Barrios yang dijaga oleh para anak buahnya. Karena merasa mereka tak bisa menembusnya secara langsung, Meg pun langsung memiliki sebuah ide. Ia lalu merakit sebuah barang dengan bahan-bahan seperti kayu, spion mobil, dan sebuah kaca pembesar. Meg berencana akan membuat kaca pembesar yang bisa membunuh semut dengan perlahan. Namun ia tak melakukan hal itu pada semut, melainkan pada anak buah Barrios. Setelah barang selesai terpasang, Meg langsung menodongkan kaca pembesar tersebut pada stok amunisi milik Barrios, dengan harapan ketika kaca pembesar membakar amunisi itu, maka para anak buah Barrios akan menyangka itu adalah sebuah serangan. Kembali pada Riley yang saat itu sedang menunggu proses pentransferan file. Ketika ia sedang melamun, ia tiba-tiba melihat beberapa orang bersenjata mencoba memasuki warnet. Karena panik, ia pun berusaha bersembunyi. Tetapi tiba-tiba Thornton datang dan langsung menyuruh Riley untuk mengambil flash disk tersebut dan pergi bersamanya. Di
Di markas Barrios, Meg berhasil membuat sebuah kekacauan, di mana kaca pembesar miliknya akhirnya berhasil membakar stok amunisi hingga membuat semuanya meledak. Ketika kekacauan itu terjadi, Barrios panik dan langsung keluar dari markasnya menggunakan sebuah motor. Yakin pengendara itu adalah Barrios, Meg dan kawan-kawan langsung mengejarnya. Di tengah jalan, Meg tahu jika mereka akan kalah cepat oleh pergerakan Barrios. Maka dari itu, Meg kembali membuat sebuah barang yang bisa menghentikan laju motor Barrios. Menggunakan bekas jaring yang berada di mobil, Meg berhasil memasukkan jaring tersebut pada jari-jari motor yang Barrios kendarai. Dan tak lama, Barrios pun terjatuh. Akhirnya Meg dan kawan-kawan berhasil menangkap Barrios dan misi mereka pun berhasil. Setelah itu semuanya kembali berkumpul di markas Phoenix. Jack yang masih memiliki rasa pada Sarah mencoba untuk mengungkapkannya hari itu. Namun Jack rupanya mengungkapkan di hari yang tidak tepat, karena Sarah tiba-tiba memperkenalkan tunangannya pada semua orang. Hal itu membuat Jack mengurungkan niatnya dan membuatnya menjadi sad boy. Setelah semua urusannya selesai, Sarah memutuskan untuk pamit mengundurkan diri. Dan scene terakhir di episode kali ini menampilkan Meg yang menemukan sebuah paspor dari balik stop kontak yang membuatnya curiga. Di sana ia menemukan paspor palsu milik Nikki yang bernama Alice.